banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Melihat betapa besar dampak jumlah penduduk terhadap kualitas hidup manusia, beberapa solusi pemecahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi yang bersifat preventif. Diupayakan agar jumlah penduduk yang besar tidak bertambah besar tanpa kendali. Yang kedua, solusi yang bersifat kuratif. Harus diupayakan upaya pemberdayaan ekonomi. Nama saya Salman Faridzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi teori Malthus tentang pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Salah satu ide Malthus yang kontroversial adalah ia menawarkan solusi preventif agar masyarakat menahan laju pertumbuhan penduduk dengan pembatasan dan penangguhan. Solusi ini tentu benar dan tepat, tapi tidak serta-merta dipraktikkan masyarakat. Berbagai catatan survei yang ditulis Huxley menunjukkan masyarakat cenderung mengabaikan soal pembatasan sekalipun mereka dalam kondisi penderitaan dan kemiskinan. Di beberapa daerah, di negara miskin misalnya, derita kehidupan mereka tidak menyurutkan hasrat reproduksi massal. Soal kemauan masyarakat menerima pembatasan anak sangat terkait dengan tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Masyarakat yang sadar akan pentingnya kehidupan berkualitas akan dengan sendirinya memahami pembatasan anak sebagai hal yang penting. Pengertian ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang berada di tempat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor lain karena mengabaikan kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak seimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunnya kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Dampak ledakan penduduk. Faktor penyebab ledakan penduduk kuat seperti ini merupakan faktor yang menyebabkan ledakan penduduk. Yang pertama, tingkatnya kematian yang menurun. Yang kedua, tingkat kelahiran yang tinggi. Yang ketiga, adanya pernikahan dini yang juga dikenal dengan istilah pernikahan muda dapat menyebabkan ledakan penduduk karena nantinya akan turut meningkatkan jumlah kelahiran, terutama jika program keluarga berencana belum berjalan maksimal. Dampak negatif ledakan penduduk. Yang pertama, ada tingkat kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua, kekurangan pangan. Yang ketiga, timbulnya pemukiman atau daerah kumuh. Yang keempat, pemerintah mengalami kesulitan. Yang kelima, meningkatkan kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Yang
Yang keenam, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Kebijakan dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. KB adalah salah satu usaha pemerintah untuk menekankan tingkat pertumbuhan penduduk.